Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihwatul Umroh, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi PJJ S1 Manajemen. Ada pula video ini saya buat dalam rangka memenuhi ujian akhir semester untuk mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship dari kelas MJ514 oleh dosen Ibu Rati Anggoro Wilis, SE, MM, CDMS, CPOD. Baiklah, untuk paparan kali ini saya mengambil judul analisis bisnis digital. Baiklah, untuk pertama adalah pengertian bisnis digital. Menurut materi dari sesi 14 mengenai bisnis digital itu adalah aktivitas promosi maupun transaksi untuk brand atau produk yang dilakukan menggunakan media elektronik atau digital. Secara lebih luas, bisnis digital mencakup seluruh proses bisnis, mulai dari produksi, pemasaran, distribusi, transaksi, hingga layanan pelanggan yang memanfaatkan teknologi digital dan internet. Lalu apa perbedaan bisnis digital dan bisnis konvensional? Hal itu sudah saya terangkan dalam satu tabel dari berbagai macam aspek. Untuk yang pertama dari aspek media. Bisnis digital itu medianya internet dan platform digital. Sedangkan bisnis konvensional medianya itu hanya toko fisik. Lalu dari aspek jangkauan pasar, bisnis digital itu secara global, yaitu atau tanpa batas wilayah. Sedangkan bisnis konvensional itu terbatas di lokasi. Lalu untuk bisnis digital, dari waktu operasionalnya itu 24 jam, semua bisa akses di 24 jam. Sedangkan bisnis konvensional itu hanya bisa di jam kerja tertentu, dia nggak bisa 24 jam. Lalu untuk bisnis digital, biaya operasionalnya itu relatif lebih rendah, karena tidak mengeluarkan biaya untuk sewa dan lain sebagainya. Sedangkan bisnis konvensional itu ada biaya untuk sewa, ada stok fisik barangnya yang cukup besar. Lalu dari bisnis digital, dari aspek interaksi pelanggan itu melalui online, bisa melalui chat, AI, ataupun sosmed. Sedangkan bisnis konvensional itu hanya tatap muka atau secara langsung. Jadi bisnis digital itu lebih fleksibel, scalable, dan berbasis teknologi. Sedangkan bisnis konvensional itu hanya mengandalkan interaksi saja. Selanjutnya, apa jenis-jenis bisnis digital? Yang pertama itu versi digital dari bisnis non-digital. Apa itu? Yaitu merupakan bisnis yang menawarkan produk atau jasa dalam bentuk digital dari yang sebelumnya fisik. Contohnya seperti e-book, e-journal, atau e-comic. Yang sebelumnya kita punya fisiknya, seperti buku dan komik, itu bisa diakses melalui digital. Karakteristiknya apa? Yang pertama, produk tidak berwujud. Lalu, distribusinya melalui internet. Dan yang ketiga, biaya produksi dan distribusi relatif lebih rendah. Selanjutnya, yang kedua ada fasilitator digital dari bisnis non-digital. Apa itu? Yaitu bisnis yang memfasilitasi transaksi barang atau jasa menggunakan teknologi digital. Contohnya online shop, marketplace, dan lain-lain sebagainya. Karakteristiknya, yang pertama menjadi perantara penjual dan pembeli. Lalu yang kedua menggunakan platform digital. Yang ketiga menghasilkan pendapatan dari komisi atau transaksi. Selanjutnya, yang ketiga ada bisnis digital hybrid. Apa itu? Kombinasi berbagai jenis bisnis digital untuk memaksimalkan pendapatan. Contohnya, marketplace ditambah pembayaran digital ditambah logistik. Dan yang kedua itu ada platform digital ditambah toko fisik atau O2O, online to offline. Karakteristiknya apa? Yang pertama, multi sumber pendapatan. Yang kedua, integrasi teknologi dan layanan fisik. Dan yang ketiga, ekosistem digital. Selanjutnya, nah di sini saya mengambil studi kasus dari aplikasi Tokopedia. Tokopedia itu sendiri adalah perusahaan marketplace Indonesia yang mempertemukan penjual dan pembeli secara online. Jenis bisnis digital yang diterapkan oleh Tokopedia. Jadi Tokopedia itu termasuk fasilitator digital dari bisnis non-digital. Karena yang pertama memfasilitasi penjual
menjual produk fisiknya. Yang kedua, menggunakan platform digital sebagai media transaksi. Dan yang ketiga, mendapatkan pendapatan dari komisi dan layanan tambahan. Selain itu, Tokopedia juga mengarah ke bisnis digital hybrid karena menyediakan pembayaran digital, logistik, dan produk digital juga. Jadi mereka itu ada menyediakan pembayaran pulsa, pembayaran listrik, pembayaran air, dan lain-lain sebagainya. Baik, untuk analisis keunggulan bisnis digital dari perusahaan Tokopedia, yang dikaitkan dengan konsep seperti yang pertama pasar tanpa batas, yang kedua potensi penghasilan tanpa batas, dan yang ketiga pemanfaatan teknologi digital. Untuk yang pertama, pasar tanpa batas. Sesuai dengan materi 14 mata kuliah digital inovatif entrepreneurship, bisnis digital memiliki pasar tanpa batas. Dari Tokopedia, itu bisa kita lihat dapat diakses 24 jam. Yang kedua, menjangkau seluruh Indonesia. Dan selanjutnya, tidak terbatas lokasi fisik. Hal ini memungkinkan UMKM daerah menjual ke pasar internasional. Lalu selanjutnya yang kedua, potensi penghasilan tanpa batas. Karena berbasis online, yang pertama jumlah penjual dan pembeli tidak terbatas. Selanjutnya, tidak memerlukan toko fisik besar. Dan yang ketiga, sistem komisi membuat pendapatan bertambah seiring transaksi. Model ini bersifat scalable atau mudah diperbesar. Selanjutnya, yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital. Tokopedia memanfaatkan big data dan algoritma rekomendasi. Selanjutnya, sistem pembayaran digital. Selanjutnya, integrasi logistik dan cloud system. Teknologi ini meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan itu sendiri. Selanjutnya, usulan pengembangan bisnis digital. Yang pertama, penguatan AI dan personalization. Yang kedua, ada integrasi IoT dan smart logistics. Yang ketiga, ekspansi cross-border e-commerce. Dan yang keempat, pengembangan ekosistem digital UMKM. Baik, yang pertama, penguatan AI dan personalisasi. Mengapa hal itu penting? Karena di era digital, pelanggan menginginkan pengalaman yang cepat, relevan, dan personal. AI itu membantu memahami perilaku konsumen melalui data transaksi dan pencarian. Implementasi yang dapat dilakukan, yang pertama, rekomendasi produk berbasis perilaku. Yang kedua, prediksi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, chatbot AI berbasis NLP untuk layanan pelanggan 24/7. Dan dynamic pricing. Untuk dampak strategisnya sebenarnya bisa meningkatkan conversion rate, dapat meningkatkan customer retention, dan mengurangi biaya layanan pelanggan. Selanjutnya integrasi IoT dan smart logistik. Mengapa hal itu penting? Karena kecepatan dan akurasi pengiriman menjadi faktor utama kepuasan dari pelanggan. Pengembangan yang dapat dilakukan, yang pertama tracking real-time berbasis IoT, yang kedua smart warehouse, yang ketiga sistem prediksi, dan yang keempat ada integrasi supply chains berbasis data. Untuk dampaknya sendiri, pengiriman lebih cepat dan efisien, mengurangi kesalahan logistik, dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yang ketiga, ekspansi cross-border e-commerce. Mengapa hal itu penting? Karena pasar domestik itu besar, tetapi pasar internasional jauh lebih luas. Strategi pengembangannya itu yang pertama dapat kolaborasi dengan marketplace global. Yang kedua, fitur multi-language and multi-currency. Yang ketiga, sistem pembayaran internasional. Dan yang keempat, dukungan logistik ekspor UMKM. Untuk dampaknya sendiri itu dapat membuka pasar Asia Tenggara dan global, meningkatkan devisa UMKM, juga diversifikasi sumber pendapatan. Selanjutnya, yang keempat, penguatan ekosistem digital UMKM. Tokopedia berperan besar dalam digitalisasi UMKM Indonesia. Inovasi yang dapat dikembangkan itu yang pertama dashboard analitik penjualan untuk seller. Yang kedua, fitur iklan berbasis AI untuk UMKM kecil. Yang ketiga, edukasi digital marketing online. Yang keempat, pembiayaan berbasis fintech. Nah, untuk dampaknya sendiri itu dapat meningkatkan loyalitas dari seller itu sendiri. Yang kedua, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional dan juga menciptakan ekosistem berkelanjutan.
Selanjutnya, untuk kesimpulan, bisnis digital merupakan model bisnis berbasis teknologi yang memiliki keunggulan, yaitu yang pertama pasar tanpa batas, yang kedua potensi penghasilan tanpa batas, yang ketiga efisiensi operasional, dan yang keempat skalabilitas tinggi. Dari studi kasus Tokopedia menunjukkan bahwa model fasilitator digital dan hybrid mampu menciptakan ekosistem bisnis yang kuat dan berkelanjutan. Transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga strategi, SDM, dan fokus pada kebutuhan pelanggan agar bisnis tetap adaptif di era revolusi industri 4.0. Baik, paparan yang saya berikan untuk analisis bisnis digital dari studi kasus Tokopedia. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.